الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nas'aluhu ay yaj'alana min ahli rahmatihi wa ridwanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahman wa Rahim, yang masih melimpahkan kepada kita taufik wal hidayahnya sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
andaikan kita ditanya mana musibah yang paling besar, apakah bencana alam, kehilangan sumber daya alam, ataukah tercabutnya rahmah dari suatu negeri? Maka sesungguhnya jawabannya adalah musibah yang paling besar adalah ketika sifat rahmah, sifat lembut, sifat kasih sayang, sifat yang kemudian juga penuh dengan kehalusan budi pekerti, ketika itu hilang dari satu negeri, itulah musibah yang paling besar. Karena sekalipun bencana alam datang, sekalipun sumber daya alam hilang, tapi manusia masih memiliki sifat rahmah, maka akan saling terpelihara, saling menjaga, akan muncul empati dan simpati, serta muncul sikap tolong-menolong di antara mereka. Namun manakala sifat rahmah, sifat kasih sayang ini telah hilang dari satu negeri, dari satu kaum, maka berbagai macam kezaliman akan terjadi. Di dalam keluarga ikatan cinta sudah hilang, satu rumah tapi tidak satu jiwa. Orang tua bisa mengkhianati anaknya, anak durhaka pada orang tua, pasangan suami istri saling berkhianat. Bahkan kita hari ini tidak jarang membaca kisah kekerasan terjadi di dalam keluarga. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, dan tetangga saling menyakiti satu dengan yang lain. Inilah bencana yang paling besar ketika sifat rahmah, sifat kasih sayang telah hilang dalam diri manusia, maka berbagai macam kezaliman, penganiayaan, perampasan, kekerasan akan terjadi karena mereka sudah kehilangan empati dan simpati satu dengan yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan kita pun hari ini sungguh sangat prihatin karena kadang-kala juga terjadi di majelis-majelis ilmu saling menyerang satu dengan yang lain, seolah-olah sesama muslim bukanlah saudara yang harusnya ada ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka. Jadi jawaban atas tiga pertanyaan tadi adalah mana yang paling besar menjadi musibah, adalah ketika sifat rahmah, sifat kasih sayang telah tercabut dari satu kaum dan satu negeri. Hal inilah yang kita rasakan sekarang di negeri ini. Betapa banyak kekerasan, penindasan, bahkan keluarga hancur lebur karena di antara mereka ikatan kasih sayang sudah tidak ada lagi. Bahkan yang terjadi adalah kemudian tidak ada rasa malu melakukan tindak kekerasan, perampasan dan kezaliman lainnya. Maka bila ini terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Tentu kewajiban kita sebagai muslim adalah kembali kepada Islam. Mengapa harus Islam? Karena Islam inti ajarannya salah satunya adalah rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita dengan mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Agama ini datang bukan untuk menindas. Agama ini datang bukan untuk menciptakan kekerasan. Bahkan di dalam hukum yang orang sering salah sangka, tentang hukum qisas misalnya, tentang hukum potong tangan, orang sering menyangka Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan. Padahal adanya hukum yang tegas seperti itu justru untuk menjadikan perlindungan terhadap jiwa dan harta manusia, sehingga muncullah sifat rahmah, kasih sayang di antara sesama kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Nabi SAW juga menggambarkan bahwa seorang muslim yang memiliki sifat yang penyayang, sifat yang penuh rahmah, maka akan ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ar-rahimuna yarhamur rahman." Orang-orang yang punya sifat penyayang maka akan disayang oleh Allah yang Ar-Rahman. Lalu Nabi mengatakan, "Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Maka tebarkanlah kasih sayang, sayang yang ada di bumi,
niscaya yang di langit akan memberikan rasa sayangnya kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka yang pertama, kuatkanlah keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah isi hidup kita, hati kita, keluarga kita, lingkungan kita dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Di dalam Islam ada prinsip saling menghormati orang tua kepada anak, anak pada orang tua, bahkan juga antar tetangga. Nabi sampai mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mereka memuliakan tetangganya. Bahkan juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa di antara tanda keimanan seorang muslim yang dapat dibuktikan di hadapan Allah adalah punya sifat rahmat pada tetangganya yang kelaparan. Nabi katakan, ma amana bi man batas syab'an wa jarahu jahilun wa huwa ya'lamu bih. Nabi katakan, bukan orang yang beriman kepadaku yang dia tahu tetangganya kelaparan sedangkan dia tidur dalam keadaan kenyang. Sidang salat Jumat yang Allah muliakan, maka janganlah kita berpikir bahwa keislaman kita cukup hanya dengan ibadah semata, hanya cukup dengan salat 5 waktu, hanya cukup dengan saum Ramadan, hanya cukup dengan melaksanakan umrah dan haji, tapi kemudian jiwa kita jauh dari rahmat sesama kaum muslimin. Jiwa kita malah penuh dengan kebencian, dengan kedengkian, menganggap sesama muslim bukanlah sebagai saudara, tapi sebagai musuh yang harus dijatuhkan, dan memandang keluarga pun bukan sebagai sosok-sosok yang wajib dicintai, tapi justru dianggap sebagai beban dalam kehidupan. Maka isilah hidup kita dengan prinsip ajaran Islam. Kita gali lagi prinsip-prinsip ajaran Islam dan kita amalkan dalam kehidupan ajaran Islam ini, termasuk hukum-hukumnya. Karena semua aturan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau lewat sunnah Nabi SAW akan mengantarkan umat ini kepada rahmat, kepada kebaikan, baik sesama manusia ataupun kemudian yang paling tinggi lagi, Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin yang senantiasa menjalankan aturan Islam dan termasuk di dalamnya mewujudkan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, masalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad. Nabi sampaikan perumpamaan orang beriman di dalam kasih sayang, dalam cinta mencintai, di dalam saling menjaga. Nabi umpamakan seperti tubuh yang satu. Idza staka udhun minhu, kalau ada, kata Nabi, satu anggota tubuh kita yang sakit, yang terluka, tada'an lahu sairul jasad bisahri wal huma, maka anggota tubuh yang sakit itu akan memanggil, akan memberikan reaksi kepada seluruh badan untuk merasakan sakit dengan demam dan panas. Dan secara qadarullah, secara tabiatnya, badan kemudian akan merespon anggota tubuh yang sakit dengan rasa demam dan panas, yang akhirnya kemudian berusaha mencari obat dan kesembuhan agar badan bisa kembali normal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai muslim yang penuh dengan kasih sayang, tidak memandang perbedaan suku bangsa, tidak memandang perbedaan mazhab, aliran dan kelompok, karena kita menyembah Tuhan yang satu, Allah Ar-Rahman. Kita juga berqudwah pada Nabi yang satu, Muhammad SAW, sebagai rahmatan lil alamin. Kita juga memiliki kitab suci yang satu, Al-Quranul Karim, yang membawa ajaran yang penuh dengan rahmat. Dan kita juga diminta untuk berhukum dengan hukum yang satu, yaitu Islam, hukum yang penuh dengan kasih sayang dan perlindungan untuk kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Fassalawatullah wassalamuhu ala nabina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin wa bada bi nafsih wa sana bi malaikati al-musabbihati bi qudsi faqala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbaghfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wasli zata bainina wahdina subulas salam wan najina minaz zulumati ilan nur wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wassalatu yazkurum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wal akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawusuhu innaka antas Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa
ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sendirian. Apa? Kalau nasi basah itu dia basah, tapi pasti